Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa baik, Oh iya, kakak. iya nih kakak bisa denger nih Nang. Mereka ngomong luar biasa kak, luar biasa. Iya, Kalau Kak. Inang apa kabarnya Inang? Sehat, semangat kakak. Iya Nang Terus, kelihatan. kalau kakak gimana nih? Puji Tuhan sehat juga Inang. Oh, kak, Apa tuh? Inang sudah rindu sekali kak untuk melihat anak-anak sekolah minggu kelas kecil dan balita kakak. Oke, kalau gitu boleh disapa dulu Nang adik-adik kelas kecil sama Oh kelas iya ya balita. kak. Iya. Halo adik-adik kelas balita, kelas kecil. Semangat semuanya ya. Ayo, kalau semangat kasih dulu jempolnya. Ayo, jempolnya. Ayo. Semuanya semangat ya. Happy. Oke. Oke, sekarang kakak mau nyapa kelas sedang sama kelas besar ya Inang ya. Iya. Halo adik-adik kelas sedang dan kelas besar, apa kabar hari ini? Apa? Luar biasa. Oke, luar biasa katanya Wih, Inang. semangat. Oke, mantap. Kalau gitu kita mau mulai sekolah minggu online kita Inang. Kita Iya. mau sama-sama memuji Tuhan. Udah siap untuk memuji Tuhan? Siap loh kak. Siap. Oke, siap. Kalau gitu hari ini memuji Tuhannya bareng Inang Samuel sama Kak Arinta ya. Semuanya boleh berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu apa nih Nang? Ku masuki gerbangnya. Oke. Semuanya sambil senyum ya. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh oh. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, apa? Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi lebih semangat. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, apa? Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Semuanya oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Anak sekolah minggu jawab ya. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Tuhan yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikianlah hukum Tuhan.
marilah kita bersama-sama berdoa kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kakak Arinta. Iya, apa tuh, Nang? Kalau hari Minggu itu kan anak-anak Tuhan itu beribadah. Itu apa itu beribadah, Kakak? Jadi semuanya nih adik-adik sekolah minggu yang di rumah, meskipun nggak bisa ke gereja kan tetap harus ibadah ya, Nang ya. Iya. Terus juga mama papanya juga harus ibadah. Itu karena Tuhan Yesus tuh udah memanggil kita anak-anaknya untuk selalu ingat memuji Dia, terus selalu ingat untuk mendengarkan firman Tuhan. Makanya kita sediain nih, Nang, satu hari khusus untuk beribadah sama Tuhan. Oh iya Kakak, ya ada di sekolah minggu. Kalau Tuhan Yesus memanggil, kita menyambutnya ya. Kita menyambut suara Tuhan Yesus. Baik adik-adik, semangat masih ya memuji Tuhan. Masih. Kita nyanyi pujian Yesus memanggil. Oke, biar lebih semangat, boleh berdiri adik-adik. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Lebih semangat ya Sekali lagi kita ulang, lebih semangat. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan getar dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, Nang, dari tadi kan kita udah memuji Tuhan nih. Selanjutnya kita mau ngapain, Nang? Mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak. Oh iya, benar juga. Kalau gitu, Inang, sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan, adik-adik kita mau sama-sama nyanyi lagi lagu firman Tuhan ada di hatiku. Biar semangat, boleh ikutin gerakan Karina sama Inang Samuel ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Ya, tentunya semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu senantiasa menyertai hidup kami, memberikan kesehatan dan napas kehidupan hingga pada saat hari ini kami beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Kami dapat berkumpul memuji nama Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar seturut di jalan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, nas khotbah kita tertulis dalam kitab Amsal pasal 8 dimulai dari ayat 32 sampai 36. Beginilah firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita telah membaca firman Tuhan, dan tema yang menjadi renungan kita pada minggu kita hari ini yaitu tentang mendengarkan didikan. Jadi adik-adik, apa sih sebenarnya didikan itu? Nah, dalam renungan kita hari ini, didikan itu ialah pedoman hidup. Nah, kitab Amsal mengatakan bahwa didikan itu ialah yang membuat setiap manusia itu memperoleh kebaikan. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus mendengarkan didikan. Karena dengan didikan kita dapat memperoleh kebaikan-kebaikan hidup. Kita juga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam setiap perjalanan hidup kita ketika kita mendengarkan didikan. Nah, adik-adik, didikan itu asalnya dari mana sih? Ya, kalau kita baca renungan kita pada saat hari ini, ada dua didikan. Yang pertama itu dari Tuhan Yesus Kristus, dan yang kedua itu dari orang tua kita. Tapi adik-adik yang terkasih, Inang ingin adik-adik semua untuk merenungkan serta melakukan didikan yang berasal dari orang tua. Jadi orang tua lah yang memberikan didikan mewakili dari Tuhan yang kita sembah. Nah, kalau dalam bahasa Batak itu dikatakan natorasta, yaitu debata natarida. Sama artinya dengan Allah yang terlihat. Nah, artinya justru Allah yang terlihat ialah orang tua kita. Maka ketika kita melanggar perintah orang tua kita, kita melanggar aturan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka kita perlu untuk mendengarkan didikan-didikan dari orang tua kita. Nah, adik-adik sekalian, didikan dari orang tua itu seperti apa ya, Nang? Ya, didikan dari orang tua itu ialah nasihat. Nah, adik-adik sekalian, ayo, siapa di antara adik-adik sekalian yang seringkali tidak mendengarkan nasihat dari orang tua, atau suka membantah nasihat orang tua, atau ketika orang tuanya memberikan nasihat, kita malah justru mengabaikannya? Ayo, siapa di antara adik-adik yang seperti itu? Ya, nah adik-adik sekalian, dan yang lebih parahnya lagi,
ketika orang tua kita memberikan nasihat kepada kita, jawab kita sudah 100. Kalau misalnya disuruh orang tua bersih-bersih rumah dan lain sebagainya, menjaga adik, kita membantah. Terus holan naau, gitu kan? Jadi bagi adik-adik sekalian yang seperti itu tidak disukai oleh Tuhan. Nah, hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan karena Tuhan sangat membenci adik-adik yang melanggar aturan-peraturan dan juga yang melanggar nasihat-nasihat dari orang tua kita. Nah, adik-adik sekalian, karena Tuhan mengatakan bahwa anak yang bijak yaitu mendengarkan nasihat dan didikan. Jangan mengabaikan apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Jadi adik-adik, anak-anak yang bijak itu mampu mendengarkan nasihat dari siapa? Ya, dari orang tua kita. Karena orang tua kita yaitu adalah yang mampu memberikan didikan-didikan yang murni, memberikan didikan-didikan yang terbaik bagi kita. Jadi yang pertama ialah mendengarkan didikan dari orang tua kita. Tetapi adik-adik yang terkasih, didikan tidak hanya berasal dari orang tua kandung kita, ya. Didikan juga berasal dari siapa? Ya, dari tulang kita, dari tante, dari bapak uda, dari inang muda, juga dari namboru, dari opung, dari kakak, dari abang, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka memberikan nasihat-nasihat kepada kita, supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, ketika ada orang yang menegur kesalahan kita, disitulah kasih sayang orang tua kepada kita. Nah, ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, supaya ketika orang tua kita menasihatkan yang baik kepada kita, kita beroleh kebaikan-kebaikan. Maka dari itu adik-adik sekalian, kita jangan mengabaikan nasihat dari orang tua kita, dari siapapun itu adik-adik. Itu bukan tandanya marah, ya. Ada orang-orang ketika dia ditegur, dia malah justru berontak, justru menghina dan lain sebagainya. Dan itu adalah gambaran anak-anak yang tidak takut akan Tuhan, ya. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan adik-adik sekalian yang terkasih adalah mendengarkan didikan dan nasihat dari orang tua. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mendengarkan nasihat orang tua. Nah, orang tua bukan hanya orang tua kandung kita ya adik-adik ya, tapi orang-orang yang dituakan, orang yang sudah banyak mengalami pengalaman hidup. Nah, karena nasihat itulah yang dapat membawa kita, membawa adik-adik sekalian untuk memperoleh kebaikan hidup. Nah, jadi adik-adik yang terkasih, jangan sampai membantah nasihat orang tua. Nah, karena nasihat itulah yang membawa kita, membawa adik-adik sekalian untuk memperoleh kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Jadi, adik-adik yang terkasih, jangan sampai membantah nasihat orang tua, karena Tuhan tidak suka kepada orang-orang seperti itu. Jadi adik-adik sekalian, membantah orang tua itu sangat tidak disenangi oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal itu sangat tidak disukai oleh Tuhan, karena Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa melakukan nasihat, mendengarkan nasihat orang tua. Dan adik-adik sekalian, jangan suka mengucapkan kata-kata yang kotor, ya. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, jangan sekali-kali kita mengucapkan kata-kata yang kotor. Dan itu juga sangat dibenci oleh siapa? Oleh Tuhan, ya. Ada banyak seringkali anak-anak yang suka mengucapkan kata-kata kotor.
Nah, adik-adik sekalian, jangan menggunakan kata-kata kotor, tetapi keluarkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh kasih dari mulut kita. Ingat, adik-adik sekalian, kita adalah ciptaan Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, maka dari itu kita harus mencontoh hal-hal yang baik yang Tuhan ajarkan kepada adik-adik sekalian. Nah, ayo, siapa yang sering di sini yang tidak menjaga mulutnya? Ayo, siapa? Adik-adik sekalian, itu tidak boleh ya. Hal-hal seperti itu tidak boleh. Karena apa? Didikan dalam Kristus Yesus ialah didikan yang mampu menjaga mulutnya. Nah, sehingga adik-adik sekalian, ia mampu memelihara nyawanya, mampu menjaga mulutnya, sehingga yang diucapkan bukan kata-kata kotor, melainkan kata-kata yang penuh dengan kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali menggunakan kata-kata kotor. Dan ingat, Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik itu yang baik, baik itu yang jahat. Karena apa? Kalau kita merasa bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, lakukanlah yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, jangan sampai lupa bahwa kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Dan nasihat itulah yang paling utama. Dan ketika kita melakukan nasihat dan juga aturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dan orang tua kita, maka kita akan selamat. Karena dikatakan cari yang baik, jangan yang jahat, supaya apa? Supaya kamu hidup. Maka dari itu adik-adik, jangan pernah melanggar aturan orang tua, jangan pernah memberontak, jangan pernah sekali-kali kita melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh orang tua kita. Ini sudah dinasehati, ternyata apa adik-adik? Kita kembali memarahi orang tua kita. Nah, ketika kita memarahi orang tua kita, maka Tuhan Yesus pun akan marah kepada adik-adik sekalian yang memarahi orang tuanya. Maka dari itu adik-adik, harus kita dengar-dengaran kepada firman Tuhan, harus dengar-dengaran kepada nasihat orang tua, dengar-dengaran kepada orang yang lebih tua dari kita. Maka dari itu, jadilah teladan bagi di sekitarmu agar kamu hidup. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita menutup ibadah kita terlebih dahulu bernyanyi, yaitu hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu senantiasa menyertai hidup kami hingga pada saat hari ini. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar seturut di jalan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mendengarkan nasihat-nasihat orang tua kami. Karena ketika kami melanggar perintah orang tua kami telah melanggar perintah-Mu. Untuk itu Tuhan, ajari kami agar selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, halo adik-adik sekalian. Nah, ada tugas dari Inang ya. Nah, yang menjadi tugasnya yaitu ayat hafalan dari kitab Amsal pasal 8, yaitu ayat 33 ya. Ayat 33 itu harus dihafal tok ya. Dan kalau sudah dihafal adik-adik, tugasnya itu direkam. Minta dibantu kakak, dibantu abang, entah siapapun yang membantu, apalagi bisa kok sama guru-guru sekolah minggu yang dekat rumahnya, atau sama orang tua kita yang itu direkam, bisa dikirim melalui nomor WA guru-guru sekolah minggu ya. Nah,
Hanya itu aja tugasnya adik-adik ya. Semua harus menghafal. Oke? Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan Inang Bibian Pro ya, yang mana di sana disampaikan kita menjadi anak-anak yang baik. Terus dengar-dengaran akan firman Tuhan dan juga kepada orang tua. Saat ini kita akan berikan persembahan kita. Mari adik-adik berikan persembahan yang terbaik, tidak dengan paksaan ya. Inang ingatkan kembali persembahannya diberikan nanti ke Perhalado sektor, sehingga Perhalado nanti menerima persembahan kalian untuk kas gereja ya. Baik, untuk persembahan ini kita akan menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu. Penyanyinya semangat ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlatih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlatih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita, karena Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankan-Nya kita, kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan merahmati kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan, yaitu supaya kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang seturut di jalan Tuhan. Dan carilah yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Nah, adik-adik sekalian, jangan lupa di minggu depan kita akan kembali, yaitu ibadah online. Jangan lupa ya. Tetap jaga kesehatannya, adik-adik. Rajin belajar juga di rumah, oke? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai ketemu.
teman-teman, kakak guru sekolah minggu dan inang pendeta. Hari ini saya akan mengerjakan aktivitas dari inang pendeta Deborah Munte, yaitu tentang siapakah Tuhan bagi adik-adik. Bagi saya, Tuhan adalah juru selamat kita dan Tuhan selalu mengasihi kita. Dan Tuhan adalah gembala kita jika kita tersesat di dalam dosa. Dan Tuhan itu selalu mengampuni dosa kita semua. Terima kasih. Semoga kita diberkati Tuhan. Amin. Yesus adalah juru selamatku yang menembus dosa-dosaku, yang memberikan kasih karunia sehingga aku bahagia dan sehat sampai sekarang. Selamat pagi Inang Pendeta, selamat pagi teman-teman. Nama saya Gracia, saya dari Akademi Sentase Samarinda. Nah, menurut saya Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan Allah adalah penolong saya dan kita semua. Kakak guru sekolah minggu, shalom teman-teman. Tuhan bagi saya adalah juru selamat dan sahabat sejatiku. Aku selalu berbicara kepadanya saat aku mau makan, mau tidur, mau bangun tidur, dan saat aku belajar. Dia selalu menemaniku setiap hari. Terima kasih. Kakak sekolah minggu, shalom teman-teman. Tuhan Yesus adalah gembalaku yang setiap hari menjagaku. Terima kasih. Kakak-kakak sekolah minggu, shalom teman-teman. Tuhan bagi saya adalah juru selamatku yang selalu setia menemaniku saat aku susah dan senang. Terima kasih. Halo teman-teman, happy Sunday. Tuhan itu bagi saya adalah 1. Sebagai pencipta langit dan bumi, termasuk menciptakan saya. 2. Sebagai penebus dosa manusia, termasuk dosa saya juga. 3. Sebagai gembalaku, karena Tuhan selalu menjagaiku. Terima kasih. Halo teman-teman, happy Sunday. Tuhan itu bagi saya adalah 1. Sebagai pencipta langit dan bumi, termasuk saya. 2. Sebagai penebus dosa manusia, termasuk dosaku. 3. Sebagai gembalaku, karena Tuhan selalu melindungiku. Terima kasih. Shalom, nama saya Elizabeth Manurung. Saya kelas 1. Menurut saya, Yesus adalah Sang Mesias. Yesus juga adalah juru selamat bagi kita semuanya. Yesus juga teman dan yang melindungi kita semuanya. Terima kasih. Shalom, selamat malam semuanya. Saya Timothy Manurung, kelas 3. Menurut saya, Yesus adalah Putra Allah yang tunggal yang diutus ke dunia untuk menjamin keselamatan orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih.